Selamat sore adik-adik, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur kita boleh berkumpul bersama-sama, bersekutu pada hari ini. Mari kita angkat pujian betapa senangnya ikut Yesus. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Ajaib, ajaib, glory. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Ajaib, ajaib, glory, ku selalu menang. Sekarang Koko akan memberikan pengumuman. Didengar baik-baik ya. Setiap hari Minggu kita tetap akan ada ibadah jam 1 siang. Kita juga mengadakan online dan offline. Untuk anak-anak yang beribadah online, link akan di-share di WA grup Sekolah Minggu GKI Ampera. Dan untuk yang offline, ada syaratnya, yaitu memberikan surat perizinan dari orang tua kepada Cici Koko. Forum ada di WA grup SM GKI Ampera. Lalu sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Bapa, ku datang padamu. Sekarang Koko minta untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama, bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau juga kiranya boleh pimpin hati setiap kami agar kami boleh bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Pimpin juga ya Tuhan untuk Koko Cici yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya, Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada kesempatan kali ini kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan walaupun melalui virtual. Tuhan yang boleh pimpin kami satu persatu. Tuhan materaikan setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu. Kiranya firman yang keluar ini berasal daripada Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar dari Lukas 1 ayat ke-26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38, boleh dibuka kitabnya. Nah, kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38 karena tidak terlalu panjang. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan Maria, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah." Ayat ke-36, "Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi, di dalam Lukas 1 ayat ke-26 sampai ke-38 tadi kita udah baca, dan kita tahu Tuhan memberikan kita anugerah melalui 4 Injil yang mengabarkan tentang Yesus Kristus. Ya, Injil yang pertama ada Matius, tentang Yesus adalah penggenap nubuatan dalam Perjanjian Lama. Lalu Injil Markus itu bercerita tentang Yesus adalah anak Allah yang berkuasa atas kuasa jahat. Lalu yang ketiga, Injil Yohanes, yaitu memberitakan tentang Yesus yang menyatakan siapa itu Allah Bapa. Dan yang terakhir adalah Injil Lukas, tentang Yesus adalah juru selamat bagi kaum yang terpinggirkan, yang akan kita bahas hari ini dari beberapa ayat di kitab Lukas. Ya. Sebelum kita membahas dari cerita yang tadi kita udah baca, kita mau review kembali ya. Kita mau balik dulu ke zaman Perjanjian Lama. Waktu Daud mau bangun rumah bagi Tuhan, Tuhan bilang sesuatu lewat Nabi Nathan. Tuhan bilang, bukan Daud yang akan membangun rumah bagi Tuhan, tetapi keturunannya yang akan membangun rumah bagi Tuhan. Siapa yang akan membangun rumah bagi Tuhan? Siapa keturunan Daud? Yaitu Salomo lah yang akan membangun bait Allah. Walaupun Salomo melakukan kesalahan dan pada akhirnya Tuhan menghukum Salomo di 1 Raja-Raja 11, tetapi Tuhan tidak membuang kerajaan Daud itu. Tuhan janji keturunan Daud
akan kekal untuk selama-lamanya. Tapi semua keturunan Daud yang memerintah itu mati. Daud mati, Salomo mati, Rehabeam mati. Kalau semuanya mati, siapa yang bisa menggenapkan janji yang tadi? Janji kalau keturunan Daud itu akan ada untuk selama-lamanya. Tapi mereka terus perang dan terus mengalami kekalahan. Terus mengalami kekalahan. Mana tahta yang dijanjikan itu? Katanya tahta Daud ada untuk selama-lamanya. Tapi kita punya Tuhan yang maha kuasa dan setia. Dia tidak pernah ingkar sama janjinya. Dia nggak pernah lupa sama janjinya. Tuhan ingat ya, walaupun itu udah ratusan tahun yang lalu Tuhan berjanji akan membuat keturunan Daud kekal untuk selama-lamanya. Tuhan tidak pernah lupa. Dan sampai genap waktunya, ketika malaikat Gabriel datang kepada seorang perempuan muda namanya Maria. Maria ini masih perawan, ya, dan dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Maria dan Yusuf ini sama-sama berasal dari keturunan Daud, dan mereka berdua ini, Maria dan Yusuf, sama-sama berasal dari status sosial yang rendah. Jadi, malaikat Gabriel ini siapa sih? Malaikat Gabriel ini pernah membawa nubuat tentang kerajaan-kerajaan manusia yang akan muncul dan berkuasa atas Israel pada zaman Perjanjian Lama di dalam Daniel 11. Sekarang Gabriel ini membawa berita tentang penggenapan dimulainya kerajaan Daud. Di ayat ke-26 sampai ke-27 tadi kita udah baca ya. Kita baca ulang. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, malaikat Gabriel ini datang kepada seorang perempuan muda yang namanya Maria. Yang tadi kita udah bahas ya, Maria ini masih perawan dan dia bertunangan dengan Yusuf. Waktu dia lihat ada malaikat tiba-tiba masuk ke rumahnya, respon atau hal yang pertama kali yang ditunjukkan itu lumrah, yaitu kaget ya. Pasti siapa sih yang nggak kaget didatengin tiba-tiba sama malaikat gitu. Pasti kaget. Begitu juga dengan Maria. Maria juga kaget waktu melihat malaikat. Waktu Maria melihat malaikat, Maria menjadi kaget. Lalu kita baca selanjutnya di ayat ke-28 sampai ke-29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, waktu itu Maria langsung kaget ya. Tiba-tiba dia melihat malaikat. Jangankan malaikat, kalau ada orang lain yang kita nggak kenal masuk ke dalam rumah kita, kita pasti kaget nih, apalagi ini malaikat gitu. Nah, lalu malaikat memberikan apa? Memberikan salamnya. Gimana mungkin malaikat memberikan penghormatan seolah-olah ini Maria adalah ibu seorang raja. Ya, malaikat salah kali ya kasih salamnya ini ke Maria. Tapi Gabriel salah nggak? Gabriel nggak salah. Gabriel nggak salah dalam mengucapkan penghormatan ini karena memang Maria akan menjadi ibu dari seorang raja yang meneruskan tahta Daud. Seorang ibu dari raja yang melampaui semua raja yang pernah memerintah dan yang akan memerintah di bumi ini. Ya memang salam yang diberikan oleh malaikat Gabriel ini memang tepat ya kepada seorang ibu Mesias. Waktu Maria mendapatkan salam dari malaikat, nggak semua orang bisa didatengin sama malaikat ya. Waktu Maria mendapat kesempatan yang istimewa ini, dia bukannya sombong ya, dia bukannya bermegah diri kalau dia tuh dipilih sehingga malaikat bisa datang ke dia. Dia nggak sombong, tetapi dia malah bingung, takut, dan merasa nggak layak. Lalu malaikat itu menenangkan Maria dan Allah memberkatinya. Kita mau baca di ayat ke-30 sampai ke-33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya. Nah, jadi malaikat ini bilang, jangan takut ya. Lalu malaikat ini kasih tahu kalau Maria ini akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan namanya ini adalah Yesus. Dia adalah keturunan Daud. Lalu kita mau lanjut di ayat ke-34 sampai ke 36. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kata Maria, gimana mungkin ya Maria bisa punya anak? Dia aja belum bersuami. Lalu di ayat ke-35 jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Di ayat ke-35, malaikat bilang, Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi, dalam pembentukan rahim, ya, janin di dalam rahim, ada roh, itu semua adalah kuasa dari Roh Kudus, mulai dari pembentukan janinnya, ada rohnya, itu semua adalah kuasa Roh Kudus. Lalu selanjutnya di ayat ke-36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi di ayat ke-36, Maria dikuatkan lagi, ya iman Maria semakin diperkuat lagi, waktu mendengar tentang Elisabet. Elisabet ini adalah sepupunya ya, dia ini sudah tua. Elisabet ini sudah tua, bukan cuma tua, dia juga mandul. Untuk keadaannya yang sudah menopause, yang sudah tua dan mandul itu tidak mungkin bisa punya anak. Tetapi waktu malaikat bilang, Elisabet ini juga sedang mengandung, Maria semakin dikuatkan di sana. Meskipun sudah tua, buktinya Allah bisa membuat Elisabet mengandung. Allah mampu dan bisa melakukan keajaiban apapun. Lalu, ayat ke-37, karena apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ini ilustrasi ya dari si Elisabet ini yang sedang mengandung dan juga sama Maria itu. Ini gambar Elisabet. Setelah malaikat memberitakan hal tersebut, Maria bilang apa? Maria menerima dengan tulus hati, menerima dengan tulus atas kehendak Allah yang dinyatakan di dalam kehidupannya Maria. Maria tahu dia hanya seorang hamba dan siap melayani Tuhannya. Hamba yang mau melayani tuannya. Dia tahu dia hanyalah seorang hamba. Nah, setelah itu malaikat meninggalkan dia. Maria bukan hanya mendengarkan saja perintah Tuhan, tetapi dia menerima dan menyerahkan secara penuh, menyerahkan secara total kehidupannya kepada Allah. Dia mempercayai Allah di dalam hidupnya. Tadi kan kita di awal tuh Cici membahas tentang keturunan Daud ya. Di sini Allah melatih orang Israel untuk terus berharap kepada janji Allah. Kenapa?
Allah melatih orang Israel untuk terus berharap kepada janji Allah? Karena kalau orang Israel terus hidup dalam damai sejahtera, mereka nggak susah untuk mengimani janji-janji Tuhan tentang keturunan Daud ya. Tapi waktu keamanan hilang, tembok kota diruntuhkan, istana raja dibakar, bait Allah dihancurkan, itu masih adakah pengharapan bagi Tuhan? Kita lebih mudah untuk mengimani atau percaya kepada Tuhan ketika tuh jalan masih mulus-mulus aja. Ketika hidup kita masih enak-enak aja. Ketika hidup kita masih di atas, masih lancar-lancar aja, itu kita gampang banget, kita sangat mudah untuk percaya kepada Tuhan, kita sangat mudah untuk bersyukur, kita sangat mudah untuk beriman. Tapi gimana caranya kita beriman ketika sepertinya kok udah nggak ada jalan lagi, sepertinya kok nggak ada alasan lagi untuk saya percaya gitu. Sepertinya kok nggak ada alasan lagi untuk saya berharap kepada Tuhan ya. Masih adakah pengharapan akan janji Tuhan ya? Pada waktu itu Israel ini susah ya. Dia dikepung, lalu dia dimasukkan ke dalam pembuangan, lalu dia dipimpin oleh pemimpin kafir ya. Masih adakah pengharapan akan janji Tuhan itu, yaitu keturunan Daud akan berkuasa untuk selama-lamanya? Ya bagaimana berharap di tengah-tengah keadaan seperti itu? Tetapi di sini Cici mau sharing bagaimana caranya kita menghadapi dan berharap di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan. Satu-satunya cara ya kita ingat sama janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Karena Tuhan itu setia, dia tidak pernah lupa sama janjinya. Seperti Maria ini mendapat kenyataan yang sangat luar biasa. Ya. Dia dipersiapkan kondisi iman dan mentalnya untuk menjadi ibu dari Mesias, untuk menjadi ibu dari raja di atas segala raja. Waktu Maria menerima kenyataan tersebut, respon Maria apa? Respon Maria itu merendahkan hati, dia menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan dan siap dipakai oleh Tuhan. Sebagai manusia biasa, Maria ini juga manusia biasa ya. Maria ini bukan superpower. Tuh, Maria juga sebagai manusia biasa, dia dipilih oleh Allah. Tuhan memilih Maria untuk menjadi ibu juru selamat manusia. Kalau kita dipilih oleh Allah, apakah kita mau menerima? Bukan cuma menerima, apakah kita juga mau merendahkan hati kita dan menyerahkan diri kita secara total untuk dipakai oleh Tuhan. Waktu kita mendapat kesempatan untuk boleh dipakai oleh Tuhan, janganlah kita menjadi sombong. Janganlah kita hanya menerima tetapi kita menjadi sombong, atau janganlah kita hanya menerima ketika kita mau dipakai oleh Tuhan tetapi kita menjadi formalitas. Menjadikan itu adalah hal yang biasa, formalitas yang emang harus saya jalanin gitu tanpa ada rasa hati, merendahkan hati, menyerahkan diri untuk mau dipakai oleh Tuhan. Kiranya kita boleh sama-sama mau menerima panggilan kita, mau menerima jika diri kita dipakai oleh Tuhan, dan merendahkan hati serta menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan terus mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan selalu menepati janjinya kepada kami, kepada umat-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan jika kami masih sering goyah iman kami, jika kami masih sering meragukan Engkau ya Tuhan. Kuatkan lagi iman kami ya Tuhan, supaya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau mau turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, orang yang berdosa, yang hina, yang tidak pantas ini. Tuhan, ajarkan kami untuk boleh terus setia seperti Engkau setia kepada kami ya Tuhan.
supaya kami boleh menerima panggilan kami dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.